Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Aprilia, mahasiswa PGSD semester 7 dari Prodi PGSD, Kampus STKIP Kusumanegara. Di sini saya akan menjelaskan konsep bangun ruang dan volume bangun ruang untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika SD 2, dosen pengampu Ibu Rina Permatasari. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran atau materi pembelajaran, saya menghimbau agar selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan, memakai sanitizer, dan selalu menjaga jarak. Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan konsep bangun ruang dan volume bangun ruang. Oke, saya sendiri Dela Aprilia. Saya akan menjelaskan konsep bangun ruang dan volume bangun ruang. Oke? Nah, kali ini saya akan membahas konsep bangun ruang dan volume bangun ruang. Bangun ruang, oke? Di sini saya akan menyebutkan macam-macam bangun ruang ya. Yang pertama, kubus, balok, 5 segi 4, 5 segi 3, tabung, prisma segitiga, kerucut, dan bola. Oke, nah nanti saya akan menjelaskan dari macam-macam bangun ruang di sini ya. Oke, selanjutnya, apakah kalian tahu pengertian bangun ruang? Nah, sebelum saya menjelaskan macam-macam bangun ruang, nah saya pengen tahu, apakah kalian tahu pengertian bangun ruang? Oke, saya akan bahas ya, pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang punya bangun ruang adalah bangun matematika yang punya isi ataupun volume. Nah, di sini ada bagian-bagian bangun ruang, antara lain yang pertama, sisi. Sisi adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan di sekitarnya. Nah, yang kedua, rusuk. Rusuk adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Yang ketiga, yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Oke, nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam bangun ruang. Yang pertama di sini kubus. Nah, kalian bisa lihat gambar dari kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus juga mempunyai macam-macam sifat. Oke, nah kita bahas ya sifat-sifat kubus. Yang pertama, jumlah bidang sisi ada 6 buah yang berbentuk bujur sangkar, yaitu A, B, C, D. Oke, kubus mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Dan kubus mempunyai 12 buah rusuk yang sama panjangnya, yaitu AB, CD, EF, GH, AE, BF, CG, DH, AD, BC, EH, dan FG. Kubus juga mempunyai sudut yang semuanya siku-siku. Kubus mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Diagonal ruang pada gambar di atas yaitu garis AG, BH, CE, DF, sedangkan diagonal bidangnya yaitu garis AC, BD, EG, FH, DE, AH, CF, BG, AF, BE, DG, dan CG. CH. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Nah, di sini ada gambar ya, gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H.
Nah, balok juga mempunyai sifat, yaitu yang pertama, balok tersusun dari 3 pasang sisi yang sama, yaitu 6 buah sisi. Dan balok mempunyai 12 rusuk, balok mempunyai 4 diagonal bidang, balok mempunyai diagonal bidang atau sisi yang sejajar, mempunyai panjang yang sama. Dan balok mempunyai 4 diagonal ruang dan semua yang punya ukuran yang sama. Oke, yang selanjutnya 5 segi 4. Nah, di sini ada gambar 5 segi 4, A, B, C, D, E. Nah, sifat-sifat 5 segi 4. Yang pertama, mempunyai 5 buah sisi, 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. 2, sisi alas berbentuk segi 4. 3, 4 sisi tegak berbentuk segitiga. 5 mempunyai 5 titik sudut, dan yang terakhir mempunyai 8 tusuk. Nah, itu adalah sifat-sifat dari 5 segi 4. Oke, selanjutnya, tadi kan 5 segi 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas 5 segitiga. Nah, di sini ada gambar 5 segitiga A, B, C, D. Nah, 5 segitiga juga mempunyai sifat. Yang pertama, mempunyai 4 buah titik sudut. Yang kedua, mempunyai 4 buah bidang sisi. Dan yang terakhir, mempunyai 6 buah rusuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang tabung. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar bangun ruang tabung. Nah, bangun ruang tabung juga mempunyai sifat. Oke, sifat-sifat dari bangun ruang tabung yaitu memiliki 2 buah rusuk, memiliki alas dan tutup yang yang berbentuk lingkaran, dan yang terakhir memiliki 3 bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang segitiga. Bangun ruang prisma segitiga. Nah, kalian bisa melihat bangun ruang prisma segitiga, gambarnya yaitu, nah, di sini ada gambarnya ya, kalian bisa melihat bangun ruang prisma segitiga, nah, gambarnya A, B, C, D, E, F. Nah, bangun ruang prisma segitiga juga mempunyai sifat-sifat, yaitu pertama, mempunyai alas dan atap tetap kongren, dan sisi sampingnya memiliki bentuk persegi panjang, mempunyai rusuk yang tegak, dan diagonal bidang sisi sama dan berukuran sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang kerucut. Nah, kalian bisa melihat kan gambar dari kerucut? Iya, nah perhatikan dulu gambar dari kerucut. Nah, selain itu, kerucut juga mempunyai sifat-sifat. Nah, sifat-sifat kerucut yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Oke, nah jari-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Kerucut mempunyai 2 sisi dan 1 rusuk. 1 sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut, mempunyai 1 sudut dan memiliki 1 titik puncak. Nah, itu adalah sifat-sifat dari kerucut. Oke, selanjutnya yang terakhir, bangun ruang bola. Iya, bangun ruang bola itu adalah bangun ruang yang terakhir yang kita akan bahas ya. Bangun ruang bola. Kalian bisa melihat gambar bangun ruang bola ya. Dan bangun ruang bola juga mempunyai sifat. Yang pertama, mempunyai 1 sisi. Yang kedua, mempunyai 1 titik pusat. Yang ketiga, tidak mempunyai sudut pada bagiannya. Dan yang terakhir, jari-jarinya tak terhingga. Jadi, kalau bola itu berbeda sendiri. Jari-jarinya itu tak terhingga ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian bangun ruang dan menjelaskan macam-macam bangun ruang beserta sifatnya ya. Kalian juga tadi sudah melihat gambar bangun ruang masing-masing. Nah, selanjutnya, tahukah kalian rumus volume dan luas permukaan bangun ruang? Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus volume dan luas permukaan bangun ruang. Nah, volume kubus yaitu rumus volume kubus yaitu alas dikali tinggi atau sisi kali sisi kali sisi. Nah,
Oke, luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi. Nah, volume baloknya, rumusnya luas alas kali tinggi atau P kali L kali T. Nah, luas permukaan balok yaitu 2 dikali PL dikali LT dikali PT. Nah, prisma segitiga rumus volumenya yaitu luas alas kali tinggi atau A kali T dikali T. Luas permukaan prisma segitiga yaitu rumusnya 2 dikali PL tambah LT tambah PT. Nah, selanjutnya tabung. Volume tabung rumusnya yaitu L luas alas kali tinggi atau V kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Nah, luas permukaan tabung rumusnya yaitu 2 dikali V dikali jari-jari kuadrat ditambah 2 dikali V dikali jari-jari dikali T. Nah, di sini ada 5 segi 4. Rumus volume 5 segi 4 yaitu 1/3 dikali luas alas dikali T. Atau 1/3 dikali P dikali L dikali T. Nah, luas permukaan 5 segi 4 rumusnya yaitu luas alas ditambah luas lubung limas. Nah, selanjutnya 5 segitiga. Rumus volume 5 segitiga yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Atau 1/3 dikali A dikali T dibagi 2 dikali T. Dan luas permukaan 5 segitiga yaitu rumusnya luas alas ditambah luas lubung limas. Oke, selanjutnya kerucut. Rumus volume kerucut yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi atau 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Luas permukaan kerucut yaitu V kali R kuadrat sama dengan, ditambah V dikali jari-jari dikali S. R itu jari-jari ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada rumus bola. Volume rumus bola yaitu 4/3 dikali V dikali R, ya, R3. Luas permukaan bola yaitu 4 V jari-jari 2. Ingat, kalau R itu jari-jari ya dibacanya. Atau luas permukaan bola itu 1/2 bola. Oh, nih, tadi kan ada luas permukaan bola yaitu 4 V jari-jari kuadrat. Nah, kalau luas permukaan setengah bola yaitu 2 V R atau 2 V jari-jari. Nah, keterangan, nah itu V sama dengan artinya itu 22/7 atau 3,14. Dan R itu radiasus atau jari-jari ya. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian pasti sudah sering menemukan atau melihat bentuk dari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan bahas ya bareng-bareng. Oke, nah contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kardus. Oke, kalian bisa melihat tuh ada jam, ada yang lainnya juga. Nah, selanjutnya contoh balok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada penghapus, ada akuarium, ada televisi, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada tudung, ada tumpeng, oke. Nah, kalian bisa melihat ya. Nah, terus contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari. Tabung. Nah, ada kaleng ya. Ada tabung LPG juga. Oke, kalian bisa melihat di gambar tersebut ya, contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, contoh bola dalam kehidupan sehari-hari, nah kalian bisa melihat aksi bola ya. Nah, kalian bisa memperhatikan kembali contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari yang kita terapkan, yang sering kita lihat dan kita temui ya. Oke, thank you. Mungkin itu saja penjelasan konsep bangun ruang dan volume bangun ruang yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.